name is Chev Chelios, and today is the day that I die. If you stop, you die. All I have to do is stay alive long enough to make it happen. What's the matter? I need to tell you something. I'm a professional hitman. Your whole crew is history. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, gimana kabar kalian? Masih sehat dan banyak rejeki dong ya? Balik lagi sama saya Mamang Capruk yang masih setia bikin alur cerita film buat kalian. Kali ini alur cerita film yang akan saya bawakan bergenre action semi pencabulan. Film ini berjudul Crank yang diperankan oleh bintang utamanya, yakni abang jauh saya Jason Statham. Meskipun ini adalah film yang diproduksi 15 tahun yang lalu, di mana abang saya masih terlihat muda, namun adegan dan alur ceritanya yang out of the box bakal bikin kalian melongo pastinya. Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Intro. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Chev Chelios yang terbangun di sebuah apartemen. Beberapa saat kemudian ia menonton sebuah video di mana di dalam video ini pria bernama Ricky Verona memperlihatkan beberapa jam yang lalu bahwa dirinya telah menyuntik Chev Chelios dengan racun berbahaya buatan Cina yang bisa membuat hidupnya berakhir. Ini sepertinya serangan balasan dari Verona terkait tindakan yang dilakukan oleh Chev sebelumnya kepada Don Kim. Di sini Chev Chelios memiliki waktu 1 jam sebelum racun itu menyebar di dalam tubuhnya dan membuatnya tewas. Ia pun kemudian dengan segera pergi dari apartemen itu dan mengendarai mobilnya sambil menelpon kekasihnya yang bernama Eve. Kesal panggilan ponselnya tak kunjung diangkat oleh kekasihnya, Chev Chelios lalu menelpon seorang dokter bernama Miles untuk memberitahukannya tentang kondisinya saat ini. Namun sayangnya sang dokter ternyata tidak sedang berada di kantornya saat ini. Di sini tiba-tiba pandangan dari Chev Chelios menjadi buram diakibatkan jantungnya yang mulai melemah. Chevy kemudian kembali menelpon seorang kawannya yang bernama Kylo untuk memberitahukan apa yang telah dilakukan Ricky Verona kepada dirinya dan menyuruh Kylo untuk mencari keberadaannya. Chevy pun tiba di sebuah warkop yang berisikan para gangster kulit hitam dan langsung menyeret salah satu dari mereka yang bernama Orlando. Chevy langsung menanyakan keberadaan Ricky Verona kepada Orlando yang ternyata ia tidak mengetahui apa-apa. Tak berselang lama, masuk beberapa orang gangster yang cemas akan keselamatan Orlando. Akhirnya Chelios mempercayai cerita dari Orlando dan kembali racun mulai bereaksi di dalam tubuhnya. Chevy pun kemudian membeli tepung terigu dari Orlando untuk memacu kembali adrenalinnya dan ia baru menyadari bahwa dirinya masih bisa terus hidup asalkan memacu adrenalinnya dan mampu menjaga jantungnya tetap berdetak. Di dalam mobilnya, Chevy mendapatkan panggilan telepon dari Ricky Verona yang ingin memastikan bahwa dirinya telah tewas. Chevy lalu mengancam akan mengadukan hal ini kepada seseorang bernama Carlito yang dimana sepertinya Carlito sendiri adalah teman akrab dari Ricky Verona. Kemudian dari arah belakangnya muncul beberapa orang polisi yang mengejarnya dikarenakan cara mengudi Chevy yang ugal-ugalan. Chevy akhirnya dihubungi oleh Dr. Miles dan ia langsung memberitahukan hal yang menimpa dirinya kepada sang dokter. Dr. Miles di sini menjelaskan bahwa racun yang disuntikan ke dalam dirinya adalah koktail Beijing yang bekerja dalam jaringan adrenal dan menghambat penerimaannya. Dengan kata lain, Chevy harus menjaga aliran adrenalin terus masuk ke dalam jantungnya. Chevy pun segera memasuki sebuah taksi dan kembali jantungnya melemah saat di dalam taksi tersebut. Chevy lalu menyuruh sang supir untuk menyetel lagu dan melakukan sedikit headbang agar dirinya tetap bisa memacu adrenalinnya.
Berhenti di sebuah minimarket, Chevy lalu merampok semua minuman energi dan beberapa permen pepeletok demi menjaga nyawanya tetap selamat. Setelahnya ia kembali ke dalam taksi dan menuju sebuah tempat di Beverly Hills. Tiba di sebuah rumah di sana yang ternyata rumah ini adalah kediaman dari Carlito, seorang bos mafia. Chevy kemudian menanyai Carlito tentang penawar untuk racun yang disuntikan oleh Ricky sebelumnya. Namun Carlito mengatakan bahwa racun dari Cina tersebut belum memiliki penawar dan merupakan sebuah keajaiban dirinya masih bisa hidup sampai saat ini. Terlihat tampaknya Carlito tidak ingin ikut campur dalam masalah yang timbul akibat serangan Chevy kepada salah seorang bos mafia lainnya yang bernama Don Kim. Kesal tak mendapatkan penawar racunnya, Chevy kembali ke dalam taksi dan kembali Chevy mendapatkan telepon dari Dr. Miles yang memberitahukannya bahwa penerbangannya ditunda. Ia juga memberitahukan kepada Chevy untuk mendatangi rumah sakit dan meminta obat sejenis adrenalin buatan yang bernama epinephrine dan menggunakannya sesuai dosis dikarenakan ini adalah obat keras. Setelahnya giliran Kylo yang menelponnya dan memberitahukan bahwa ia baru saja melihat saudara dari Ricky Verona yang bernama Alex Verona baru saja memasuki sebuah restoran. Tiba di restoran tersebut, Chevy langsung masuk ke dalam restoran dan disambut hangat oleh saudara dari Ricky tersebut. Who's your fucking brother? Doing your mother like a fucking whore, you bitch! Setelah berhasil membunuh Alex, Chevy lalu menelpon Ricky menggunakan ponsel dari saudaranya itu dan memastikan bahwa dirinya akan datang untuk membunuh Ricky secara langsung. Chevy kemudian mengunjungi apotik di dalam sebuah rumah sakit untuk mencari obat sejenis adrenalin buatan tersebut. Namun pihak farmasi yang curiga dengan penampilan Chevy tidak memberikannya dan malah menelpon polisi. Chevy di sini dibantu oleh seorang cameo yakni vokalis dari band Linkin Park yang memberitahukannya bahwa pada obat semprot asma terdapat kandungan epinephrine yang bisa membantu meningkatkan adrenalin. Demi menghindari kejaran polisi, Chevy masuk ke dalam sebuah kamar rawat dan bersembunyi di dalam sana. Melihat ada seorang pasien yang sedang dibawa oleh beberapa orang dokter dan juga perawat, dengan cepat Chevy mengancam sang perawat lalu meminta epinephrine kepadanya. Tak berhenti sampai situ, Chevy juga meminta untuk dikejut jantung oleh sang perawat. Di dalam lift, Chevy langsung menggunakan adrenalin buatan tersebut, namun dengan dosis yang 5 kali lebih banyak dari yang diperintahkan oleh Dr. Miles. Akibat dari hal tersebut, Chevy yang sedang dihubungi oleh Dr. Miles memberitahukan kondisinya saat ini di mana jantungnya serasa terbakar dan tongkat saktinya menjadi keras dikarenakan dosis epinephrine yang berlebihan. Dan Chevy yang baru saja menyaksikan dirinya menjadi berita utama di TV itu pun lalu secara diam-diam membajak motor seorang polisi yang kebetulan lewat di sana. I don't hear words, people stop and stare. Terbangun dari pingsannya, Chevy akhirnya mendapatkan panggilan dari sang kekasih dan memberitahukan kondisinya saat ini yang telah diracuni oleh seorang mafia. Chevy pun lalu segera pergi kembali ke kediaman Eve. Sedangkan di adegan lain, Ricky Verona menyuruh anak buahnya untuk membunuh Chevy atas perlakuannya membunuh sang adik Alex. Chevy yang akhirnya tiba di rumah Eve dengan setelan GTA 4-nya itu pun segera masuk dan mengajaknya pergi keluar dari sana.
Eve akhirnya setuju untuk pergi dengan Chevy dengan syarat ia harus memperbaiki microwave milik Eve sebelum mereka pergi. Beberapa saat sebelum pergi, anak buah dari Ricky tiba di sana dan berusaha membunuh Chevy. Namun saat Eve lengah, Chevy dengan cepat menghabisi para orang suruhan dari Ricky Verona tersebut. Trying to burn the building down? You're on this. Tibalah mereka berdua di daerah Chinatown di mana Chevy mengajak Eve untuk makan di restoran dan mengatakan yang sesungguhnya bahwa pekerjaan Chevy yang sebenarnya adalah seorang pembunuh profesional untuk mafia wilayah barat. Inilah awal mula dari semua masalah yang dihadapi Chevy saat ini di mana ia ditugasi atasannya untuk membunuh orang nomor 1 di LA, Don Kim. Namun nyatanya Chevy tidak membunuh Don Kim dan malah menyuruhnya untuk pergi dari sana dan menghilang selama 48 jam. Setelah menceritakan semuanya kepada Eve, Chevy lalu mengajaknya untuk kabur dari daerah LA dan hidup di suatu tempat yang damai. Namun Eve yang mengira itu semua hanyalah cerita karangan dari Chevy yang ingin putus darinya, segera pergi meninggalkan Chevy dan keluar dari restoran tersebut. What's the matter with you? Di tengah kenikmatan duniawi yang hakiki itu, Chevy mendapatkan panggilan telepon dari Kylo yang memberitahukannya bahwa dirinya telah menemukan Ricky Verona di sebuah pabrik milik Don Kim. Di perjalanannya menuju pabrik Don Kim, Chevy yang dikira seorang pecandu oleh sang supir taksi, kemudian diberikan sebuah cimeng herbal dari Haitian yang bisa membantu dirinya menjaga darahnya tetap mengalir ke dalam jantung. Tiba di tempat yang dituju, Chevy yang tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah jebakan pun segera mencari keberadaan dari Kylo. Fuck, call me talking shit. Hey, whoa, Chevy, what's up, dog? Everything all right? Are you working for the Chinese now? Chinese? Come on, man, you crazy? You know I wouldn't do that to you, man. What you mean, Di dalam sini, Chevy mendapati mafia yang bekerja pada Carlito lah yang ternyata telah menangkap dan membunuh Kylo. Carlito selaku atasan dari Chef ingin dirinya keluar dari sindikatnya dikarenakan dirinya telah merusak nama organisasi mereka dengan melakukan kejahatan dan disiarkan oleh TV nasional. Angela, listen. Asshole, what you want? Don't talk to him like that. My boyfriend kills people. Chevy kemudian kabur bersama sang kekasih Eve yang diikuti oleh para anak buah dari Carlito tepat di belakangnya. Saat aksi kejar-kejaran itu, Eve memberikan sedikit sentuhan biwir pada sumpit milik Chevy. Oh, that's really what you want. Jesus, fuck! Tindakan Eve itu ternyata mampu membangkitkan adrenalin dari Chevy dan mereka pun selamat dari kejaran para anak buah Carlito. Chevy yang tadi sempat tertembak di bagian bool pun segera mendatangi material Pak Toto dan memaku kakinya agar bisa berjalan. Setelahnya ia mendatangi kediaman Dr. Miles untuk melakukan pengobatan pada dirinya. Dan ternyata Dr. Miles pun tidak mampu menolongnya dan hanya memberikan Chevy sejenis obat penahan sakit sementara. Chevy kemudian menelpon Ricky Verona untuk menawarinya sebuah perjanjian di mana Chevy meminta obat penawar dari racun tersebut untuk ditukarkan dengan kalung warisan milik saudaranya yang telah tewas sebelumnya. Di dalam lift di tempat yang dituju, Chevy mengalami halusinasi diakibatkan obat yang diberikan oleh Dr. Miles kepadanya. Saat pintu lift terbuka, ia langsung disambut oleh anak buah Verona yang menyuruh Chevy memberikan senjata miliknya.
Setelah bertemu langsung dengan Verona yang ternyata di sana juga telah duduk sang mantan bos Carlito, Ricky Verona lalu menyuruh anak buahnya untuk kembali menggeledah Chevy dan mendapati alat pompa insulin yang dipasang oleh Dr. Miles kepada Chevy dan mencabutnya. Dan tiba-tiba Not so fast, motherfucker. It's not him. He's supposed to be dead. Local officials have confirmed gunfire on the Sunday. Look out! Thanks, boss! Carlito dan Ricky Verona yang berhasil kabur dari sana membuat Chevy harus mengejar mereka. Ricky Verona di sini berhasil kembali menyuntik Chevy dengan racun sintetis dari Cina dan membunuh Carlito yang bersiap pergi dengan menaiki sebuah helikopter. Namun bukannya tewas, Chevy di sini malah menjadi beradrenalin dan menghajar Verona yang bersiap kabur di dalam helikopter. Hey, this is Eve. I'm glad you called, but I'm not here. Looks like I'll lay you down again. Di akhir adegan film terlihat Chef Chelios masih ngicep alias masih hidup. Dan itu sudah pasti ada lanjutan dari film Crank ini ya cuy. Buat kalian yang resep demen sama film ini, insya Allah saya akan mereview lanjutannya. Oke, buat sekarang segitu dulu review alur cerita singkat dari film Crank ini. Semoga masih bisa menghibur kalian para pecinta film action di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.